Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan mengasihi kita dan memberikan kita kekuatan sampai pada saat ini. Kalau kita masih bisa bergerak, beraktivitas, melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, itu semua adalah anugerah Tuhan semata-mata. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dunia, tapi kita tahu selama kita hidup, Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Amin. Hari ini kita akan mendengar uraian firman Tuhan berkaitan dengan kenaikan Yesus ke surga. Saudara sekalian, berbicara tentang diri Yesus, ada beberapa hal yang menjadi tumpuan gereja. Yang pertama adalah Yesus yang adalah firman Allah sejat dan sehakikat dengan Allah turun ke dalam dunia ini. Makanya kita menyambut hari Natal. Turun ke dunia ini. Hari Natal. Setelah itu kita ada satu penyambutan untuk mengingat pengorbanan Kristus. Dia mati di atas kayu salib. Makanya ada hari Jumat Agung. Kasih Tuhan yang begitu besar kita mau ingat. Kita mau rasakan. Karena kalau Tuhan itu tidak mengasihi kita, ya untuk apa hidup ini atau percaya? Tapi itulah kasih Tuhan. Dia tahu kita tidak bisa menyelesaikan masalah dosa, makanya Yesus turun untuk menolong menyelesaikan. Dan saat kita percaya, dosa kita beres. Kemudian Yesus bangkit dari kematian. Jadi mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Makanya ada hari apa? Paskah. Hari kebangkitan. Yesus benar-benar bangkit. Dan kemudian ada hari kenaikan Yesus ke surga. Dan kita selalu mengingatnya. Bahkan dalam tradisi gereja mau merayakannya, walaupun mungkin bukan semua gereja ada acara ini, tetapi memperingati. Jadi kita melihat Yesus dari surga datang ke dunia, lahir. Itu ada saksinya, ada yang melihat, baik malaikat maupun orang-orang di sekitar. Yesus mati di atas kayu salib. Ada saksinya, ada orang yang melihatnya. Yesus kemudian dikuburkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Ada orang yang melihat, ada saksi-saksinya. Bahkan malaikat juga menyatakannya. Dan pada waktu Yesus kemudian naik ke surga, ada saksi-saksinya. Ada banyak orang yang melihat dia naik ke surga. Bahkan malaikat sendiri pun menyatakannya. Jadi tentang Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, kemudian naik ke surga, itu bukan cerita dongeng atau rekayasa manusia. Itu apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab, bahwa sesungguhnya itu terjadi karena ada saksi-saksinya. Mari kita melihat firman Tuhan di dua bagian. Yang pertama kita akan melihat Kisah Para Rasul
pasal 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Ini firman Tuhan berkaitan dengan Yesus naik ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 hingga ayat 11, firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi konteks firman Tuhan ini, murid-muridnya bersama Yesus dan para murid melihat Yesus naik ke surga, dan ada malaikat yang juga melihat dan berkata. Jadi ini suatu fakta yang ada saksinya, suatu yang benar terjadi. Kita akan membaca lagi satu bagian dari Alkitab di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat 4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Bagian firman Tuhan ini ketika Yesus sedang dalam perjalanan tidak lama lagi menuju salib, dan dia kata kepada murid-muridnya bahwa tidak lama lagi kita akan berpisah. Kalau sudah membaca di Yohanes 13:33. Dan tentu para murid merasa sesuatu yang berbeda. Kok tidak lama lagi Yesus akan meninggalkan mereka. Makanya ayat 1 mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Kegelisahan bisa terjadi, tetapi dengan beriman kepada Allah dan kepada Yesus Kristus, pasti ada damai sejahtera dan kekuatan yang Tuhan karuniakan. Saudara sekalian, Yesus naik ke surga. Ini adalah sesuatu yang sangat indah. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan satu hal, bahwa dia memang berasal dari surga. Baginya surga itu adalah sesuatu yang sudah biasa, atau dalam bahasa lain naik turun. Karena kita tahu firman Tuhan mengatakan Yesus adalah firman yang sejati dan sehakikat dengan Allah, yang adalah Allah sendiri, turun ke dalam dunia. Setelah selesai pekerjaannya di dunia, yaitu mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit, sekarang dia kembali ke surga. Di situ. Dan ini luar biasa. Kalau Yesus mengatakan surga,
itu adalah sesuatu yang dia tahu. Dia ada di situ. Itu adalah takhta kemuliaannya. Dan kalau dia menjanjikan surga, itu adalah sesuatu yang pasti. Bukan mungkin atau harap-harap. Karena memang dia dari situ. Jadi suatu yang indah bagi kita, Yesus naik ke surga menyatakan bahwa dia memang dari surga. Kemudian, kenapa dia naik ke surga? Ini janjinya yang indah juga bagi kita. Dia bilang menyediakan tempat bagimu. Nah, kita tidak tahu bagaimana menyediakan tempat ini, tetapi untuk menyatakan dan membuktikan bahwa kita semua ini sudah layak berada di surga. Kalau saudara membaca tentang apa yang terjadi di surga, ya bisa membaca kitab Ibrani pasal 10 misalnya, berbicara tentang beberapa hal. Menyatakan bahwa kita itu yang percaya kepada dia itu sudah layak berada di surga, gitu loh. Menyediakan tempat itu, menyediakan surga bagi kita. Indah, saudara, bahwa Tuhan Yesus sendiri yang adalah firman Allah yang sejat dengan Allah yang adalah Allah sendiri itu menjanjikan kepada kita bahwa ada surga bagi kita. Jadi surga itu bukan sesuatu yang mungkin dan mudah-mudahan, tetapi sesuatu yang sudah disediakan, sudah diberikan, sudah dikatakan oleh Yesus akan diberikan kepada kita. Dia bilang apa? Aku naik ke surga, menyediakan tempat bagimu, dan aku akan turun ke dunia. Nah, turun ke dunia untuk apa? Dia bilang apa ini? Untuk membawa kamu ke surga. Saudara, Yesus berjanji bahwa nanti dia akan turun ke dalam dunia ini. Bukan untuk lihat-lihat kamu dan bilang hai atau apa, bukan. Langsung bawa kamu ke surga. Jadi, Yesus ini yang dari surga turun ke dunia, mati, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga, menyediakan tempat dan turun bawa kita ke surga. Jadi Tuhan yang membawa kita ke surga, bukan malaikat, saudara. Tuhan Yesus. Malaikat sih oke aja gitulah. Tapi malaikat tidak sekualitas dengan Tuhan. Tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Dia tidak punya kuasa seperti Yesus. Tapi hebatnya, Yesus sendiri yang bawa kita. Jadi di dunia ini, kita jangan terlalu khawatir lah soal surga. Saat kita percaya kepada dia, menerima dia menjadi juru selamat dan Tuhan kita, Tuhan Yesus sudah sediakan tempat kita. Sudah dinyatakan, sudah tertulis namamu di surga. Kira-kira begitu. Dan dia turun, dia sendiri yang bawa. Bukan orang lain. Ya kalau si Yesus sendiri yang bawa, ya pasti sampailah ke surga. Karena dia dari sana. Dan dia sudah menyediakan. Nah, apa dia bilang? Supaya di tempat aku berada. Apa itu? Surga. Kamu pun berada. Janjinya itulah. Jadi tidak ada yang kamu itu
Tidak tahu bagaimana kepeleset masuk neraka. Tidak ada itu. Begitu kita percaya kepada Yesus, nama kita sudah dimeterai surga. Di mana Yesus kan dari surga turun ke dunia, mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Itu tempatnya. Jadi di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Indah itu. Jadi kalau saudara lagi takut soal mati, tenang saja. Baca firman Tuhan ini. Yesus akan membawa kamu langsung masuk ke surga. Itu hebat. Tidak ada masalah. Jadi dalam kekristenan itu tidak ada yang namanya mudah-mudahan, kalau-kalau, harap-harap, atau nanti mungkin aku kurang bersih dari dosa, aku disucikan dulu di neraka, api penyucian barangkali, nggak tahu apinya jenis apa. Terus teringat saudara di dalam real kan, oh indahnya neraka, dibilang itu orang berenang-renang di dalam api neraka. AI. Ingat ya, masuk neraka itu bukan AI ya. Real itu, real. Nggak ada yang begitu-begituan. Saat saudara percaya dan menerima Yesus, saudara itu dibersihkan dari segala noda, dosa diampuni 100% dan dikuduskan sehingga engkau dan saya layak bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Itu yang betul, itu yang benar itu. Dan kita bersyukurlah mengenal Yesus. Jadi ini adalah satu kekuatan bagi kita, satu penghiburan bagi kita, bahwa saat kita mengenal Yesus, mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, sungguh kita dijanjikan surga. Atau dalam ayat-ayat yang lain dikatakan, Yesus bilang, aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Atau di ayat yang lain, sesiapa yang memiliki Yesus memiliki hidup yang kekal atau surga. Sesiapa yang tidak memiliki Yesus tidak memiliki hidup kekal atau tidak memiliki surga. Jadi di dalam iman Kristen ini, saudara tidak akan ditanya oleh Tuhan atau diuji oleh Tuhan untuk isi apa itu? Bukan formulir, pertanyaan-pertanyaan itulah. Sebagai contoh, kalau kita itu kan belajar sesuatu terus ada ujian kan, kita harus soalan, ada isi-isi dan sebagainya. Baru dikatakan lulus gitu kan. Nggak tahu kalau kalian dulu apply mau jadi pekerja di sini, ada nggak pertanyaan-pertanyaan tertentu? Tuhan tidak akan memberikan saudara satu soalan atau pertanyaan untuk diisi. Misalnya, sudah berapa lama jadi orang Kristen? Kamu punya gereja apa? Tiap minggu ke gereja atau tidak? Kamu ada Alkitab atau tidak? Kamu ada baca Alkitab berapa banyak kali? Berapa banyak pengetahuan rohanimu? Apakah engkau tahu semua pertanyaan-pertanyaan tentang Allah, tentang Tuhan Yesus, tentang Roh Kudus, tentang pengampun dosa? Oh, Tuhan tidak akan tertarik tanya itu. Tuhan hanya tertarik satu hal.
apakah engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Itu aja. Jadi mungkin engkau mengatakan, aku punya pengetahuan rohani ini sedikit, Pak. Tidak apa-apa. Engkau percaya Yesus enggak? Percaya. Terima dia menjadi juru selamat dan Tuhanmu. Terima. Surga. Jaminan bagi orang Kristen masuk surga adalah dia percaya dan menerima Yesus menjadi juru selamatnya. Masih ingat orang yang disalib bersama Yesus? Apakah dia pernah dibaptis di gereja? Tidak. Kok tahu? Dia kan sudah disalib kan, sebentar lagi habis nyawanya. Apakah dia pernah pelayanan singers, WL, khotbah kiri sana sini? Apakah pengetahuan Alkitabnya kebanyakan? Tapi hanya ada satu aja imannya. Ingatlah aku ya Yesus. Bahasa kasar, ingatlah aku ya Yesus. Bahasa halus, aku percaya kepadamu ya Yesus. Tiada lain lagi. Bagaimanapun pandangan orang, engkau aku tetap percaya dan terima. Yesus bilang apa? Pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi mungkin ada orang yang mengatakan, aku kurang banyak pengetahuan rohani, aku belum ada kesempatan dan hatiku tidak mau melayani atau sebagainya. Itu adalah memang pertanyaan manusia. Tetapi soal masuk surga ini hanya ada satu persyaratannya. Engkau percaya dan menerima Yesus menjadi juru selamat dan Tuhanmu. Titik. Sementara firman Tuhan ini diberikan ya untuk menolong kita bagaimana hidup di dunia ini lebih baik menyenangkan hati Tuhan. Begitu. Orang Kristen itu mengenal firman Tuhan itu dan menjalani firman itu Tuhan itu seperti kereta api, kereta apa itu? MTR lah atau tank lah begitu kan. Dia berjalan tapi jalannya harus di atas rel. Keluar dari rel mati. Betapapun hebatnya kereta itu, mahalnya, keluar rel mati. Artinya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sebagai orang Kristen, kita itu berjalan di dunia ini di atas rel. Rel kita adalah firman Tuhan. Kalau kita tidak jalan di firman Tuhan, ya kita banyak salah jalan. Hancur-hancuran lah. Makanya firman Tuhan itu jangan pandang enteng. Itu rel hidupmu sebagai orang percaya. Tapi masuk surga bukan soal berapa banyak engkau tahu. Soal yang paling penting adalah apakah engkau percaya dan menerima Yesus. Karena dia yang naik ke surga, menyediakan tempat, dan dia akan turun dan bawa kamu ke surga. Ini memberikan kekuatan kepada kita untuk mengikut Yesus selama-lamanya. Kita dihina kah, dibuang dari keluarga kah, pokoknya teman-teman kita membuang kita, menghina kita, menghujat kita karena percaya Yesus, tenang saja. Hati kita tetap kuat, tetap bersemangat. Kenapa? Karena kita tahu tidak ada jalan lain yang dapat membawa kita ke surga selain Yesus. Tidak ada jalan lain di mana kita mendapat pengampunan yang sempurna selain Yesus. Kalau begitu, bagaimana kita meresponi ini? Yesus benar naik ke surga. Yesus benar menyediakan tempat kita di surga. Yesus benar akan datang lagi nanti membawa kita ke surga. Sehingga jaminan surga itu sesuatu yang pasti.
indah. Kenapa? Karena yang menjamin kita adalah Tuhan Yesus. Bukan nabi, bukan malaikat. Tuhan yang memberikan janji. Nah, sekarang bagaimana kita meresponinya? Yang pertama ya kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Dan inilah yang kita pegang di dalam hidup kita. Ini yang utama. Gereja, aktivitas rohani dan sebagainya itu nanti. Tapi yang utama dan terutama adalah percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dialah yang menjamin kita masuk ke dalam kerajaan surga. Yang kedua, tetap hidup di dalam satu pengharapan bahwa saat saya menghembuskan napas ini, saya akan mati, tapi saya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kita punya pengharapan, ini kita punya kebahagiaan. Karena takut, karena kematian itu menakutkan. Karena semua orang tahu ada neraka. Saudara, jangan lagi lah takut neraka. Karena saudara sudah tertulis namanya di surga. Kau tidak takut neraka? Enggak. Begitu. Kenapa? Loh, aku nggak masuk neraka kok. Loh, jadi apa? Aku akan masuk surga. Udah tertulis nama aku di sana. Begitu kan? Atau dalam cerita yang lain, saudara mengenal orang, terus orang itu bilang begini, hari ini ada orang yang ditembak sampai mati karena dia melakukan kesalahan narkoba. Oh ya? Terus dia tanya kamu takut nggak? Kamu kan mikir-mikir, loh, kenapa aku harus takut? Yang bersalah kan orang itu, yang ditembak sampai mati kan orang itu. Kenapa saudara tiba-tiba gemetaran dan takut? Yang mau dihukum kan bukan kamu, ya enggak? Yang dihukum kan orang yang bersalah itu. Kan begitu? Ya ada kesedihannya, ada apanya, tetapi tidak perlu takut karena itu bukan kamu yang akan dihukum. Begitulah. Tidak perlu takut neraka. Karena kamu punya nama, sudah tidak ada di sana. Kira-kira begitu. Nama kamu sudah di surga. Jadi dalam hidup ini, saat-saat mengembuskan napas, tenang, senyum. Senyum. Kenapa? Begitu saudara engkau menutup mata di dunia ini, begitu engkau membuka mata di hadapan Yesus. Pasti saudara akan bilang begini, Tuhan Yesus, sudah lama saya tidak ketemu dengan kamu, walaupun saya sudah selalu berdoa, berserah kepadamu, tapi hari ini aku berubah. Wah, hidup ini luar biasa. Jadi kematian bagi orang Kristen itu adalah satu satu perpindahan ke surga. Itu aja yang memberikan kita kebahagiaan. Dan inilah yang membuat iman kita itu kepada Yesus itu bertambah terus menerus mengikut Dia. Ada banyak masalah aku, tidak apa-apa, aku tetap percaya Yesus. Ada banyak orang yang menjati aku, oke, no problem, aku tetap percaya Yesus. Engkau dihina karena ikut Yesus, dituduh ini, tidak apa-apa, biarlah mereka bernyanyi sendiri, aku tetap percaya dan ikut Yesus. Karena kita ada pengharapan, besok kita akan masuk surga. Yang ketiga yang kita bisa pikirkan adalah, marilah membawa berita ini kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita.
Yang kalau mereka mati, mereka kemana? Neraka. Ya udah pastilah kalau mereka tidak percaya dan kepada Yesus. Lalu hati kita bagaimana? Mari kita kabarkan Injil, kebenaran kepada mereka. Mereka mau percaya, puji Tuhan. Mereka tidak mau percaya, tidak apa-apa. Kita hanya berdoa di dalam hati kita. Biarlah seluruh anggota keluarga kita bisa percaya kepada Yesus. Kalau ada yang tidak apa-apa. Karena kita sudah berusaha, kita sudah melakukan yang terbaik. Teman-teman kita, jangan hanya suka lihat senyum-senyum mereka. Apalagi ini bulan baru. Ya, bersyukurlah ada bulan muda, ya enggak? Tanggal muda. Tapi maksudnya itu, beritakanlah Injil keselamatan kepada mereka, supaya mereka senyum itu bukan senyum di dunia saja, tapi mereka juga bisa senyum karena masuk surga. Bagaimana itu senyum di dunia berhari-hari tapi mati masuk neraka? Kan di neraka selamanya sudah tidak ada senyum. Yang ada adalah penderitaan. Aku menderita di sini. Kan begitu itu. Orang kaya itu, ya kan? Padahal banyak uangnya tapi tidak menjamin dia ternyata tetap saja masuk neraka. Karena jaminan bukan uang, bukan kekayaan, bukan nama, pangkat, jabatan, kebaikan. Jaminannya adalah percaya Yesus atau tidak. Begitu aja. Jadi beritakan kepada teman-temanmu. Engkau berada di sini, engkau punya teman. Paling kurang teman sudah itu 10 orang. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Berdoa, Tuhan berikan aku kesempatan untuk berbicara kepada mereka tentang kasih Yesus. Jadi kalau mereka tanya, kenapa kamu percaya Yesus? Bilang aja, aku percaya Yesus. Karena saat aku percaya, semua dosaku diampuni. Oh, iya. Firman Tuhan bilang, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Pengampunan dosa kita seluruhnya diampuni Tuhan. Jadi itulah yang membuat aku bahagia. Jadi jangan ngomong ini aja kalau mau bersaksi. Jangan bilang, aku percaya Yesus, hatiku damai dan tenang. Nah, semua orang juga begitu. Tapi kalau kita bilang, aku percaya Yesus karena setelah aku percaya semua dosaku diampuni, dihapuskan oleh Tuhan. Itulah janji firman Tuhan. Nah, semua agama kan nggak bisa jawab itu. Ya kan? Bagaimana mereka bilang, akhirnya nyanyi kan? Aku tidak yakin dengan dosa-dosaku diampuni atau tidak. Aku sedih berkali-kali. Ngapain kalau begitu? Nah, aku percaya Yesus karena saat aku percaya Yesus semua dosaku diampuni, disucikan, dihapuskan. Aku tidak berdosa lagi. Nah, kalau kamu mau, percayalah kepada Yesus. Kalau nggak mau pun nggak apa-apa sih. Tapi, ya, engkau mau nggak dosamu diampuni? Mau, ayo belajarlah tentang Yesus. Kira-kira begitu. Dan lagi bilang, aku percaya kepada Yesus. Bukan saja semua dosaku diampuni. Aku pasti dijamin oleh Tuhan masuk surga. Begitu. Di dalam Dia kita sudah tidak ada penghukuman neraka. Di dalam Yesus, Dia memberikan hidup kekal di surga selama-lamanya. Itu janjinya. Bahkan Yesus sudah naik ke surga dan Dia turun lagi, Dia akan bawa saya ke surga. Nah itu kenapa saya mau percaya kepada Yesus. Kamu mau nggak masuk surga? Mau sih. Bukan mau sih, mau. Nah coba pelajari Yesus, pelajari. Hatimu terbuka ya, terima Dia, percaya kepada Dia. Dan namamu tertulis di surga. Engkau tidak perlu lagi takut kalau mati kapan. Karena saat engkau mati, engkau akan tersenyum
selama-lamanya bersama Tuhan di surga. Itu kan paling indah. Dua hal ini yang kita bisa bicarakan kepada mereka. Alasan kenapa kita percaya kepada Yesus. Kita saat percaya seluruh dosa kita diampuni, disucikan, kita menjadi suci, kudus di hadapan Tuhan. Dan kita mendapat kerajaan surga, dijamin pasti masuk surga. Saat mati kapanpun dan sebagainya, langsung masuk surga. Ini yang tiada di mana-mana kepercayaan gitu loh. Mungkin dia alim kah apakah, dia tidak tahu itu dia masuk surga. Yang dia tahu pasti aku masuk neraka, gitu kan? Kan bikin takut kalau begitu. Ya enggak? Oh, kamu ini pasti masuk neraka karena otakmu separuh. Bagaimana itu? Lo ada loh itu kepercayaan begitu. Lah, kalau kamu semua pasti masuk neraka ya bagaimana gitu loh kan? Nggak ada keyakinan lah hidup ini. Berbuat baik lebih banyak kejahatan daripada kebaikan. Nah, makanya kita bilang ini deh jalannya berita Injil itu. Percaya Yesus, dosamu diampuni, engkau masuk surga. Dua hal ini menjadi pertanyaan banyak orang. Dan berikan kesempatan dia untuk mengenal Yesus. Jadi saat kita mengerti kenaikan Yesus ke surga, itu adalah benar, ya. Dan dia menyediakan tempat kita di surga, itu adalah benar firman Tuhan. Dan dia akan datang kembali dan membawa kita ke surga, itu adalah jaminan kekal bahwa kita pasti masuk surga. Maka pilih percaya Yesus, kemudian hiduplah dalam pengharapan kalau saya mati kapan saja pasti masuk surga. Dan beritakanlah Injil kepada keluargamu, teman-temanmu, dan siapa saja. Amin.